Ketika dunia menghancurkan mimpinya, seorang anak yatim piatu yang diperlakukan seperti budak memilih untuk melarikan diri dan mengejar kebebasan. Dari jalanan penuh derita hingga gedung-gedung megah kota, perjuangannya membawanya pada cinta, kesuksesan, dan arti sejati dari kebahagiaan. Namun, ketika masa lalu kembali menghantuinya, mampukah ia memaafkan dan melanjutkan hidupnya? Mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like sebelum kita memulai. Baiklah, mari kita simak kisah ini. Kehidupan Bima yang awalnya bahagia berubah dalam sekejap ketika kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis. Ia masih terlalu muda untuk memahami kenyataan pahit itu, hanya tahu bahwa rumahnya kini sunyi dan penuh dengan duka. Di tengah keheningan itu, ia menangis sendirian di sudut rumah, meratapi nasibnya. Setelah pemakaman selesai, Pak Raji, adik dari ayahnya, datang untuk mengambil hak asuh atas Bima. "Aku akan merawatmu," katanya. Namun, dalam hati Bima merasakan sesuatu yang tidak nyaman dari tatapan pamannya. Tak ada pelukan hangat atau kata-kata yang menenangkan, hanya sebuah perintah tegas untuk ikut dengannya ke desa. Saat tiba di rumah pamannya, Bima sadar kehidupannya tidak akan mudah. Rumah itu kecil, penuh sesak dengan barang-barang usang, dan suasana yang dingin. Ia mencoba menerima kenyataan, berharap setidaknya ia masih memiliki keluarga yang akan merawatnya dengan baik. Di rumah Pak Raji, Bima segera menyadari bahwa ia tidak dianggap sebagai anggota keluarga. Setiap pagi ia dibangunkan lebih awal untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu di ladang. Tangan kecilnya yang belum terbiasa bekerja menjadi kasar dan penuh luka. Pak Raji tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Jika pekerjaan Bima tidak selesai tepat waktu, ia akan dimarahi atau bahkan dipukul. Anak-anak Pak Raji, yang lebih tua dari Bima, juga ikut memperlakukannya dengan buruk, seringkali memerintahnya melakukan tugas mereka. Malam hari menjadi satu-satunya waktu bagi Bima untuk menangis dalam diam. Ia duduk di sudut kamar sempit yang penuh debu, mengingat kembali wajah kedua orang tuanya. Dalam hatinya, ia berdoa agar kehidupannya berubah suatu hari nanti. Bima memiliki mimpi untuk melanjutkan sekolah, tetapi Pak Raji tidak mengizinkannya. Sekolah itu hanya buang-buang waktu. "Kau sudah cukup besar untuk bekerja," kata pamannya. Perkataan itu menghancurkan hati Bima, tetapi ia tahu tidak ada gunanya melawan. Di sela-sela pekerjaannya, Bima sering mencuri waktu untuk membaca buku-buku bekas yang ia temukan di gudang. Ia mencoba belajar sendiri, meski seringkali tubuhnya terlalu lelah untuk berkonsentrasi. Buku-buku itu menjadi satu-satunya pelarian dari kehidupan yang kelam. Namun, ketika Pak Raji mengetahui kebiasaan itu, ia membakar buku-buku tersebut. "Kau tidak butuh ini. Fokus saja bekerja," teriaknya. Saat itu, Bima merasa harapannya untuk masa depan telah dirampas. Tapi di dalam hatinya, ia berjanji suatu hari ia akan membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar seorang budak. Suatu hari, keluarga kaya dari kota datang ke desa untuk mencari pengrajin lokal. Mereka melihat Bima yang sedang membuat kerajinan tangan dari kayu dan terkesan dengan bakatnya. Bima tidak tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya. Setelah berbicara dengan Pak Raji, keluarga itu memutuskan untuk mengadopsi Bima. "Dia berbakat. Kami bisa memberinya kehidupan yang lebih baik," kata pria kaya itu. Pak Raji dengan senang hati menyerahkan Bima karena ia tidak ingin lagi menanggung beban merawatnya. Meski awalnya ragu, Bima merasa lega saat meninggalkan rumah pamannya. Di dalam hatinya, ia berharap kehidupan barunya bersama keluarga kaya itu akan membawanya pada kebahagiaan yang selama ini ia dambakan. Di rumah keluarga angkatnya, Bima kagum melihat kemewahan yang belum pernah ia bayangkan. Rumah besar dengan perabotan mahal membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Ia berpikir, mungkin ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataan tidak seindah bayangan. Keluarga kaya itu memperlakukan Bima seperti pelayan. Ia harus membersihkan rumah, mencuci mobil, dan melayani tamu-tamu yang datang. Bima merasa terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak pernah berakhir. Di malam hari, ia sering berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan. "Aku harus pergi," pikirnya. Ia tahu bahwa jika tetap tinggal, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengejar mimpinya. Bima akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah orang tua angkatnya. Malam itu, dengan hati berdebar, ia mengemasi beberapa barang penting dan sedikit uang yang ia simpan dari pekerjaan kecil-kecil. Ia melangkah keluar dengan hati yang penuh ketakutan tetapi juga harapan. Berjalan di sepanjang jalan kota yang sepi,
Bima menyadari betapa asing dunia luar baginya. Angin malam menusuk kulitnya, tetapi ia merasa bebas untuk pertama kalinya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia yakin tidak ingin kembali ke tempat yang telah memperbudaknya. Pelarian itu bukanlah perjalanan yang mudah. Bima harus tidur di trotoar, mengais makanan dari tempat sampah, dan menghindari perhatian polisi atau preman jalanan. Meski berat, ia merasa bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk sebuah kebebasan. Hari-hari Bima di jalanan penuh perjuangan. Ia melakukan apa saja untuk bertahan hidup, mulai dari mengangkat barang di pasar hingga menjadi tukang semir sepatu. Tubuhnya yang kurus semakin lemah, tetapi semangatnya untuk bertahan hidup tetap menyala. Di jalanan, Bima bertemu seorang kakek tua yang dikenal dengan nama Pak Jaya. Pak Jaya adalah seorang pengemis yang bijak dan sering memberikan nasihat kepada anak-anak jalanan. Hidup ini keras, nak, tapi kamu harus tetap punya mimpi, katanya suatu malam. Kata-kata itu memberikan Bima kekuatan baru. Bima mulai menabung dari penghasilannya yang kecil. Ia memiliki rencana untuk memperbaiki hidupnya, meski jalannya masih panjang dan penuh rintangan. Ia yakin bahwa suatu hari ia akan keluar dari kehidupan jalanan ini. Suatu hari, Bima bertemu dengan Randy, seorang pemuda jalanan yang lebih berpengalaman. Randy adalah sosok ceria yang selalu menemukan cara untuk bertahan hidup. Ia mengajarkan Bima cara membaca peluang di kota besar. Kau harus cerdas jika ingin bertahan di sini, katanya. Randy dan Bima segera menjadi sahabat. Bersama, mereka mulai mencari pekerjaan yang lebih stabil, seperti membantu pedagang di pasar atau menjadi kurir barang. Kehadiran Randy membuat hidup Bima lebih ringan, karena kini ia memiliki teman untuk berbagi beban. Meski hidup keras, Bima dan Randy saling mendukung. Mereka berbagi mimpi untuk keluar dari kehidupan jalanan. Suatu hari, kita akan punya rumah sendiri dan hidup layak, kata Randy. Impian itu menjadi motivasi mereka untuk terus berjuang. Keberuntungan mulai menghampiri Bima ketika ia mendapat pekerjaan di sebuah toko kecil sebagai asisten. Pemilik toko, Pak Herman, melihat potensi dalam diri Bima. Kau pekerja keras, Bima. Jika kau terus seperti ini, kau akan sukses, katanya. Bima bekerja dengan penuh dedikasi. Ia belajar banyak hal baru, mulai dari mengelola stok hingga berinteraksi dengan pelanggan. Perlahan, ia mulai mendapatkan kepercayaan Pak Herman yang memberinya lebih banyak tanggung jawab. Suatu hari, Pak Herman memberikan sebuah buku kepada Bima. Kau harus belajar lebih banyak, nak. Pengetahuan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Buku itu menjadi awal dari perjalanan Bima untuk kembali mengejar pendidikan yang sempat hilang. Dengan bantuan Pak Herman, Bima mendaftar di sekolah malam. Ia bekerja di siang hari dan belajar di malam hari, meski tubuhnya sering kelelahan. Namun, semangatnya untuk belajar lebih besar dari rasa lelahnya. Di kelas, Bima merasa seperti menemukan kembali bagian dirinya yang hilang. Ia menyerap ilmu dengan cepat dan menjadi siswa yang cerdas. Teman-temannya terinspirasi oleh ketekunan Bima, meski ia berasal dari latar belakang yang sulit. Suatu malam, setelah pulang dari sekolah, Bima berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, merasakan harapan yang kembali mengisi hatinya. Aku akan berhasil, bisiknya pelan. Setelah menyelesaikan pendidikan malamnya, Bima mulai mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia diterima di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Meski gajinya tidak besar, Bima merasa ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Ia mulai melupakan masa lalunya yang kelam. Setiap hari, ia bekerja keras dan membangun reputasi sebagai karyawan yang jujur dan berdedikasi. Atasannya mulai memperhatikan bakat Bima dan memberinya peluang untuk berkembang. Namun, di tengah kesibukannya, Bima tidak lupa akan janji pada dirinya sendiri. Suatu hari ia akan kembali membantu anak-anak yatim piatu seperti dirinya agar tidak ada yang mengalami penderitaan serupa. Di sebuah acara perusahaan yang dihadiri para pemimpin bisnis, Bima mendapat tugas untuk membantu persiapan. Ia merasa canggung berada di antara orang-orang penting, tetapi ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Di tengah keramaian, matanya bertemu dengan seorang wanita muda yang anggun. Wanita itu adalah Naira, anak dari pemilik perusahaan besar. Penampilannya memikat, tetapi yang lebih menarik bagi Bima adalah cara dia berbicara dengan penuh kelembutan kepada semua orang, tanpa memandang status. Saat Naira meminta bantuan Bima untuk menyiapkan sesuatu, percakapan kecil itu menjadi awal dari hubungan mereka. Bima merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Naira.
Ia tidak seperti orang kaya yang sombong dan meremehkan orang lain. Sebaliknya, Naira terlihat tulus dan rendah hati. Meskipun Bima tahu perbedaan status mereka, pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Setelah pertemuan pertama mereka, Bima dan Naira mulai sering bertemu, baik di acara perusahaan maupun secara kebetulan di kota. Naira tertarik pada sikap Bima yang sederhana tetapi penuh keyakinan. Sementara itu, Bima berusaha menahan perasaannya, merasa tidak pantas untuk wanita seperti Naira. Suatu hari, Naira mengajak Bima untuk minum kopi bersama. Di sana, mereka berbicara tentang kehidupan, mimpi, dan masa lalu. Naira terkejut mendengar perjuangan hidup Bima, tetapi itu justru membuatnya semakin kagum. "Kamu kuat sekali," katanya dengan senyum hangat yang membuat hati Bima berdebar. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi lebih dekat. Naira tidak peduli dengan status sosial Bima, sementara Bima mulai belajar percaya bahwa ia berhak untuk mencintai dan dicintai. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, terutama jika keluarga Naira mengetahui hubungan ini. Hubungan Bima dan Naira akhirnya diketahui oleh ayah Naira, Tuan Aditya. Ia adalah sosok keras yang tidak percaya pada hubungan antara orang kaya dan miskin. "Kamu tidak pantas untuk anakku," kata Tuan Aditya kepada Bima dengan nada dingin. Perkataan itu menghancurkan hati Bima, tetapi ia memilih untuk tidak melawan. Naira mencoba membela Bima, tetapi ayahnya bersikeras. "Dia tidak akan pernah bisa memberimu kehidupan yang layak," katanya. Meskipun demikian, Naira menolak untuk menyerah. "Kebahagiaan bukan hanya tentang uang, Ayah," ujarnya dengan tegas. Namun, argumen itu tidak mengubah pendirian Tuan Aditya. Bima merasa dilema. Ia mencintai Naira, tetapi ia tidak ingin menjadi alasan ketegangan dalam keluarga wanita itu. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk sementara menjauh. Namun, di dalam hatinya, ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia layak berdampingan dengan Naira. Setelah menjauh dari Naira, Bima memusatkan seluruh energinya untuk membangun masa depan. Bersama Randy, ia memulai bisnis kecil di bidang kerajinan tangan. Mereka memanfaatkan keahlian Bima dalam membuat produk berkualitas yang mulai menarik perhatian banyak pelanggan. Awalnya, mereka menghadapi banyak kesulitan, termasuk kekurangan modal dan kepercayaan pasar. Namun, kerja keras dan kejujuran mereka perlahan membuahkan hasil. Produk mereka mulai dikenal, dan pesanan semakin meningkat. Bima merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Dalam waktu singkat, bisnis mereka berkembang pesat. Bima mulai membangun jaringan dengan pengusaha lain, belajar dari pengalaman mereka, dan memperluas usahanya. Ia merasa bahwa perjuangan hidupnya mulai membuahkan hasil, dan ia berjanji dalam hati untuk kembali kepada Naira ketika waktunya tepat. Kesuksesan Bima akhirnya sampai ke telinga Tuan Aditya. Ia terkejut mendengar bahwa Bima, yang dulu dianggap tidak pantas, kini menjadi pengusaha sukses yang dihormati. Dengan ragu, Tuan Aditya memutuskan untuk menemui Bima secara langsung. "Kamu telah membuktikan dirimu," katanya singkat. Meski hati kecilnya masih sakit karena perlakuan Tuan Aditya sebelumnya, Bima memilih untuk tidak menyimpan dendam. "Saya hanya ingin membahagiakan Naira," jawabnya dengan tulus. Sikap rendah hati itu membuat Tuan Aditya mulai melihat Bima dari sudut pandang yang berbeda. Setelah melalui diskusi panjang, Tuan Aditya akhirnya memberikan restunya. "Jika kamu benar-benar mencintai anakku, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata," katanya. Restu itu menjadi pintu bagi Bima untuk kembali mendekati Naira dengan penuh keyakinan. Hari pernikahan Bima dan Naira menjadi momen yang mengharukan. Semua orang yang pernah meremehkan Bima kini melihatnya sebagai sosok yang tangguh dan penuh inspirasi. Dengan setelan jas sederhana tetapi elegan, Bima menatap Naira yang berjalan mendekatinya dengan gaun putih yang anggun. Di tengah upacara, Bima tidak bisa menahan air matanya. Ia teringat semua penderitaan yang pernah ia alami, dari kehilangan orang tua hingga menjadi budak. Namun, di momen itu, ia merasa semua luka telah sembuh. Naira menggenggam tangannya erat, memberikan kekuatan baru. Pernikahan itu bukan hanya simbol cinta mereka, tetapi juga bukti bahwa kerja keras dan ketulusan dapat mengubah takdir. Bima berjanji dalam hatinya untuk selalu menjaga Naira dan membangun keluarga yang penuh kasih sayang. Setelah menikah, Bima bertemu kembali dengan Pak Raji yang kini hidup dalam kesulitan. Pamannya tampak tua dan lelah, jauh berbeda dari sosok kejam yang dulu memperbudaknya. "Aku tidak layak untuk meminta maaf," kata Pak Raji dengan suara gemetar. Meski sakit hati,
Bima memilih untuk memaafkan. Saya tidak ingin membawa dendam dalam hidup saya, katanya. Ia bahkan memberikan bantuan finansial kepada Pak Raji untuk memulai hidup baru. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, tetapi Bima merasa lega telah melepaskan beban masa lalu. Pertemuan itu mengingatkan Bima akan betapa jauhnya ia telah melangkah. Ia sadar bahwa memaafkan adalah langkah penting untuk melanjutkan hidup tanpa penyesalan. Bima mendirikan sebuah yayasan untuk membantu anak-anak yatim piatu. Yayasan itu menawarkan pendidikan, tempat tinggal, dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Aku ingin mereka memiliki kesempatan yang tidak pernah aku miliki, kata Bima dalam pidato peresmian yayasan tersebut. Yayasan itu mendapat dukungan luas dari banyak pihak, termasuk Naira yang menjadi pendamping setianya. Melalui yayasan itu, Bima merasa ia bisa membalas semua kebaikan yang pernah ia terima, sekaligus menjadi harapan bagi banyak anak yang terlupakan. Melihat senyum di wajah anak-anak di yayasan itu, Bima merasa hidupnya kini lengkap. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Bima dan Naira hidup bahagia bersama anak-anak mereka. Rumah mereka penuh dengan cinta dan tawa, jauh dari kesepian dan penderitaan yang pernah Bima rasakan. Setiap pagi, Bima merasa bersyukur atas semua yang telah ia capai. Bisnis Bima terus berkembang, tetapi ia tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Bersama Naira, ia sering mengunjungi yayasan dan berbagi cerita inspiratif dengan anak-anak di sana. Jika aku bisa, kalian juga pasti bisa, katanya dengan penuh semangat. Kehidupan Bima menjadi bukti bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kebahagiaan. Ia menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, percaya bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk mengubah takdirnya.